Hai semuanya, selamat datang kembali di Story Point Studio. Kali ini ada sebuah film dengan judul Saw yang dirilis pada tahun 2004, disutradarai oleh James Wan dan dibintangi oleh Cary Elwes, Leigh Whannell, dan Danny Glover. Film horor pembunuhan ini menjadi perhatian karena seorang psikopat yang mencoba membunuh korbannya dengan sebuah permainan. Jika lolos, maka ia akan dibiarkan hidup, dan jika tidak, maka ia akan tewas. Untuk informasi bahwa konten ini berisi spoiler, jadi yang belum menonton, bisa menonton terlebih dahulu filmnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai saat ada seseorang tanpa sadar berada di sebuah bak mandi dan tenggelam. Ia bernama Adam, seorang fotografer. Ia kaget dan bangun, seperti ada sebuah kunci yang masuk ke saluran pembuangan. Jelas orang ini tak tahu karena kondisi gelap. Ia terantai pada kakinya dan meminta tolong karena panik tiba-tiba berada di tempat itu. Ia mencium bau busuk di ruangan kumuh itu. Ternyata ada orang lain di ruangan dan berhasil menyalakan lampu. Ia bernama Dr. Lawrence Gordon, seorang dokter bedah. Mereka berdua tak tahu kenapa bisa berada di tempat itu dengan kaki terantai. Ketika lampu menyala, ada orang terkapar bersimbah darah di antara mereka. Dengan memegang pistol dan alat perekam suara, Adam merasa mual. Ia panik dan berteriak sambil berusaha melepas rantainya. Dr. Gordon mencoba tenang dan berbincang dengan Adam. Mereka saling bertukar informasi diri mereka. Gordon berpendapat jika ada seseorang yang sengaja menjebak mereka. Ia mulai mencari petunjuk. Adam menemukan sesuatu di saku celananya. Ia mendapat kaset bertuliskan Play Me. Gordon pun menemukan sesuatu di sakunya. Ia mendapat kaset, satu butir peluru, dan kunci. Gordon mencoba kuncinya untuk membuka gembok rantai, namun gagal. Adam mencoba mengambil alat perekam namun terlalu jauh. Dengan susah payah akhirnya berhasil. Saat ia memutar kasetnya, ia tak mengerti karena itu terdengar seperti teka-teki. Gordon melempar kasetnya kepada Adam untuk mendengarnya. Justru saat kasetnya diputar, ia mendengar bahwa Dr. Gordon harus membunuh Adam sebelum jam 6. Jika tidak, maka istri dan anaknya akan dibunuh. Dan ada tanda di sekitar ruangan untuk menemukan alat-alat tersembunyi. Ia tak mengerti kenapa. Permainan dimulai. Gordon mulai mencari tanda dan teka-teki itu, sampai menemukan tanda hati di toilet dekat dengan Adam. Hal yang menjijikkan, Adam pun mengobok toilet yang masih ada kotorannya. Namun justru ia menemukan bungkusan di atas toilet yang tertutup. Saat dibuka, isinya 2 buah gergaji. Tanpa pikir panjang, ia langsung menggergaji rantainya. Susah payah mereka coba. Justru gergaji Adam patah. Ia marah. Tiba-tiba Gordon berpikir jika gergaji itu bukan untuk memotong rantai yang tebal itu, namun kaki mereka. Ia mengingat sesuatu di masa lalu. Adegan berpindah. Saat itu ada penyelidikan yang dilakukan detektif. Ia bernama David Tapp, Stephen Singh, dan Allison Carey. Menemukan mayat yang berada di perangkap kawat berduri. Mereka mengidentifikasi mayat itu dan menyelidiki kenapa orang ini meninggal. Saat Carey menunjukkan rekaman itu, ada teka-teki yang menunjukkan sebuah permainan dengan taruhan nyawa. Mereka menemukan sayatan aneh, dan detektif Tapp menyebutnya potongan jigsaw. Pada temuan mayat lain, detektif Tapp dan rekannya mengidentifikasi ada orang yang dikurung dengan pecahan kaca di sebuah ruang gelap dan 1 buah lilin untuk mencari teka-teki agar ia dapat lolos dari maut. Orang ini berlumuran bahan yang mudah terbakar, sampai akhirnya orang ini tewas terbakar. Dengan potongan jigsaw yang menunjukkan pembunuh yang sama. Adegan berpindah lagi saat Dr. Gordon masih bekerja sebagai dokter dan menerima pasien pengidap tumor di otaknya. Ada seseorang, ia adalah Shep, yang menegaskan pasien ini bernama John Kramer. Saat itu, Dr. Gordon disuruh keluar untuk diperiksa oleh detektif Tapp mengenai sebuah kasus dan menyuruhnya ikut ke kantor polisi karena bukti yang menyangkut dirinya. Saat Gordon diperiksa, ada salah satu korban pembunuhan yang berhasil selamat dan ia menceritakan kisahnya. Ia terlihat trauma
Saat ia tanpa sadar dan terbangun dengan sebuah alat menempel di kepalanya dan terikat di kursi, terlihat di televisi yang memperlihatkan boneka menyeramkan menyebut namanya dan ingin melakukan permainan dengan taruhan nyawanya. Jika ia tak berhasil lolos, alat itu akan merobek rahang mulutnya. Permainannya adalah mengambil kunci yang berada di dalam perut temannya. Ia panik dan menuju ke temannya yang berbaring dengan tanda di perutnya. Ia mengambil pisau saat temannya bangun. Dengan gemetar ia menikam perut temannya, mencari kunci untuk membuka alatnya, dan ia lolos dari kematiannya. Namun ia membunuh temannya sendiri. Dalam kesaksiannya, Amanda adalah seorang pecandu obat terlarang. Ia menyebutkan justru itu membuatnya keluar dari kecanduannya karena trauma yang dialaminya. Adegan kembali ke ruangan Adam dan Gordon. Mereka mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Namun Adam menyadari jika ada orang yang mengawasinya di balik cermin. Kemudian ia memecahnya. Ternyata ada sebuah kamera tersembunyi. Adegan mundur lagi saat Diana, putri Gordon, sedang tidur. Ia terbangun karena mendengar sesuatu. Ia menuju kamar ibunya, Allison, dan mengatakan jika ada seseorang di kamarnya. Ibunya mengira ia hanya menghayal. Ibunya memberitahu Gordon untuk memeriksa kamar anaknya dan menemaninya. Saat itu ada panggilan darurat mengharuskan ayahnya pergi, dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Diana melihat seseorang di balik lemari dan berteriak. Ibunya pun mendengarnya dan menuju kamarnya. Naas, mereka berdua justru disekap oleh seseorang. Saat penculik ini melihat ke jendela, tanpa sadar ada kamera pengawas yang merekamnya. Detektif Tapp melihatnya. Saat Tapp dan Sing memeriksa video boneka Jigsaw itu, ia menemukan sesuatu. Ia melihat tanda di video itu dan tak asing dengan tempatnya. Mereka langsung menuju lokasi. Saat sampai, mereka masuk ke sebuah gedung. Terdapat banyak peralatan dan tanda seperti di video. Saat mereka memeriksa boneka Jigsaw, dikejutkan oleh seseorang yang tertutup kain. Orang ini disekap di sebuah kursi dan ditutup mulutnya. Tiba-tiba terdengar ada orang yang masuk ke ruangan mereka. Mereka bergegas untuk bersembunyi. Saat pembunuh ini masuk, Detektif Tapp dan Sing keluar dan menodongkan senjata mereka. Namun pembunuh ini mengaktifkan alat pada orang yang disekap tadi. Sontak detektif ini kebingungan dan menyuruhnya mematikan mesinnya. Justru kedua detektif ini malah mengikuti permainan si pembunuh untuk mencari kunci. Alat bor itu semakin mendekat ke leher orang yang disekap. Karena tidak waspada, pembunuh ini mengayunkan pisau ke leher Tapp dan ia tersungkur. Pembunuh ini berlari dan terjadi aksi pengejaran. Saat Sing mengejar pembunuh itu, ia tak menyadari ada jebakan dan ia tewas. Walaupun berhasil ditembak, namun pembunuh ini memakai rompi anti peluru. Adegan beralih ke ruangan Adam dan Gordon. Adam meminta Gordon untuk mematikan lampu dan menemukan petunjuk lain. Gordon menemukan kotak dan isinya ternyata sebuah ponsel, rokok, dan tulisan untuk Gordon. Gordon mencoba menghubungi polisi, namun ponselnya tak bisa digunakan. Ia mengingat sesuatu saat di parkiran. Ia diikuti seseorang. Saat ia berhenti dari mobil untuk menelpon, dari belakang mobilnya ada seseorang menggunakan topeng. Secara mendadak menyekap Gordon. Gordon merasa curiga dengan Adam karena ia bisa tahu harus mematikan lampu. Adam pun melempar foto yang ada tulisannya. Foto itu anak dan istri Gordon yang sedang disekap. Adam merasa bersalah karena sebenarnya ia tak ingin menunjukkannya dan membuat Gordon menjadi emosi. Gordon mulai mencari cara lain. Dalam tulisan itu, rokok yang dicampur darah akan membuat racun. Ia coba campurkan darah itu pada rokok, mematikan lampu sambil berbisik kepada Adam dan merencanakan sesuatu. Gordon melempar rokok itu ke Adam dan ia menghisapnya. Namun yang dihisap Adam bukanlah rokok yang berbahaya. Ia hanya pura-pura keracunan. Mereka mencoba menipu orang di balik layar yang sedang mengawasi mereka. Namun mereka salah. Pembunuh ini cerdik.
dengan mengaliri listrik ke pipa besi sampai Adam berteriak dan bangun kembali. Gordon mencoba memotong besinya kembali dan gagal. Saat itu, Adam mengingat saat dirinya pulang ke rumah selesai mencari foto. Saat terbangun, listrik di rumah Adam padam. Ia mendengar sesuatu. Karena senternya mati, ia memakai flash dari kameranya. Tiba-tiba ada boneka Jigsaw yang tertawa. Ia memukulnya. Saat ia menggunakan flashnya, tiba-tiba ia disekap. Jam menunjukkan hampir pukul 6 dan ada telepon masuk. Gordon berbicara dengan putri dan istrinya sambil menangis karena mereka ditodong senjata oleh pembunuhnya. Istrinya mengatakan jika jangan percaya pada Adam. Telepon pun dimatikan. Gordon sangat marah dan berteriak ke pembunuh itu. Gordon juga marah kepada Adam dan menyuruhnya mengatakan yang ia tahu. Adam sengaja membuntuti Gordon dan mengetahui perselingkuhannya dengan wanita di hotel dan mengambil foto mereka karena ia dibayar seseorang, yaitu detektif Tapp. Namun Gordon mengelak karena sungguh ia tak melakukan apa-apa. Ia hanya dijebak oleh seseorang. Tapp ternyata sudah keluar dari kepolisian karena rekannya yang tewas. Dan ia masih menyelidiki kasus yang ada pada Gordon. Jadi ia menyuruh Adam membuntuti Gordon. Gordon sudah terlihat emosi dan putus asa karena putri dan istrinya disekap pembunuh. Sudah hampir jam 6. Adam melihat foto lain yang ada di depannya dan menanyakan kepada Gordon. Gordon merasa mengenalnya. Shep. Ia seorang pegawai di rumah sakit. Sontak Gordon marah dan menyebutnya psikopat gila. Saat itu, Allison mencoba melepas tali agar bisa lolos. Karena sudah pukul 6, Shep harus membunuh Allison dan Diana sesuai rencananya. Dan saat Shep akan mengeksekusi, dengan sigap Allison mendorong Shep dan tersungkur. Allison berhasil mengambil pistol dari Shep dan menelpon Gordon. Karena lengah, Shep menyerang balik dan tembakan terjadi. Gordon yang mendengar suara tembakan itu langsung merasa cemas. Di satu sisi, detektif Tapp mendengar suara tembakan dari gedung sebelah. Perkelahian Allison dan Shep tak terelakkan sampai detektif Tapp menuju rumah Allison dan baku tembak terjadi. Allison berhasil menyelamatkan putrinya. Tapp dan Shep berkelahi karena suara tembakan yang didengar Gordon melalui ponselnya. Ia mengira jika istri dan putrinya sudah tewas. Ia putus asa dan emosi menjadi tak terkendali. Di lain adegan, Tapp mengejar Shep yang masuk ke gedung. Saat ada telepon masuk lagi karena terlalu jauh, Gordon tidak dapat menjangkaunya karena emosi yang meledak-ledak tak terkendali dan mencoba sekuat tenaga mencabut kakinya dari rantai. Adam mencoba menenangkan, namun tak berhasil. Gordon sudah tak mempedulikan apapun. Ia mencopot bajunya dan mengikat kakinya. Ia mengambil gergaji dan hal yang tak diinginkan terjadi. Ia mencoba memotong kakinya sendiri dengan gergaji. Adam yang berada di sana pun menjadi takut. Darah bercucuran. Di adegan lain, Shep dan Tapp masih berkelahi, namun Tapp terkena tembakan dan tewas. Gordon akhirnya bisa lepas dari rantai itu dan merangkak mengambil ponsel. Ia mengambil pistol dan mengisinya dengan peluru. Dengan wajah yang pucat, Gordon menodongkan pistol dan menembak Adam. Gordon melakukannya untuk bertemu keluarganya. Saat itu, Shep masuk ke ruangan. Dengan tenaga yang terkuras habis, Gordon melihat Shep dan ingin membalas dendam. Shep ternyata justru ingin membunuh Gordon. Namun, Adam tiba-tiba bangkit kembali dan menjatuhkan Shep. Sebelumnya, Gordon sengaja menembak bahu luar Adam agar ia tidak tewas. Dengan membabi buta, Adam menyerang Shep sampai tewas. Gordon merangkak keluar ruangan dan mengatakan pada Adam jika ia akan kembali lagi. Saat Adam mencari kunci pembuka rantai, ia menemukan perekam suara dan memutarnya. Ternyata Shep juga dijebak oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan. Karena ia sudah diracuni oleh seseorang dan hanya orang itu yang memiliki penawarnya. Jika tidak menuruti, maka ia akan tewas. Tanpa disadari, mayat yang tergeletak di antara mereka bangkit, dan ternyata ia adalah otak pelaku pembunuhan.
Ia adalah John Kramer. Ia hanya pura-pura mati dan mengatakan kunci rantai ada di bak mandi. Dan tentu saja kuncinya sudah hanyut. John berjalan keluar, mematikan lampu, dan menutup pintunya. Film pun berakhir. Dari film ini, kita disuguhkan dengan permainan teka-teki oleh psikopat yang menculik korbannya. Dan mau tidak mau, si korban akan mengikuti permainannya. Tentu saja taruhannya nyawa. Namun hal yang paling mengejutkan adalah plot twist dalam film ini yang tak terduga oleh otak pelaku pembunuhan, yaitu John Kramer. Ia hanya sedikit ditampilkan di awal. Tentu saja penonton akan mengira Shep adalah pembunuhnya. Namun salah. Justru Shep juga dipermainkan oleh psikopat John Kramer ini. Namun sekali lagi ini hanya sebuah film. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di konten berikutnya.